Waduh, masuk ke pertengahan Juni. Dan ini tepat banget nih, pertengahan tahun 2024. Tahun naga kayu, rasanya keuangan agak sedikit berat nih. Dan pertengahan Juni ini nilai tukar rupiah sebagai mata uang resmi negara Indonesia tiba-tiba aja pertengahan Juni anjlok ke titik terendah, yaitu 16.400 lebih lah. Dan ini kabarnya sih menurut para ahlinya dalam bidang ekonomi mengatakan bahwa ini nilai terendah sepanjang 4 tahun terakhir ini. Dulu pernah di titik yang terendah ini, yaitu di tahun 2020. Tapi itu kan pas lagi pandemi. Wajar aja sih, pandemi kan tahun tikus. Tahun tikus mestinya memang harus pelit-pelit uang sih, dan akhirnya masalah keuangan. Sekarang kan tahun naga, masa juga sih jadi masalah keuangan? Bener nggak ya? Dan lihat lagi nih, akankah situasi ini berulang? Jadi tahun pandemi mungkinkah ya tikus dan naga sama? Serumpun sih, tapi belum tentu sama. Dan ada apa lagi nih di semester kedua? Ada juga rumor masyarakat yang sedang galau akibat munculnya tapera alias tabungan penderitaan rakyat. Ups, ini yang membuat masyarakat pada galau, gonjang-ganjing di pertengahan tahun semester kedua tahun naga kayu. Jadi kira-kira gimana nih peluang ekonomi, gimana peluang rupiah, serta gimana peluang tabungan di semester kedua tahun naga kayu 2024. Sebelum lanjut, jangan lupa ya, tekan tombol like, share, dan subscribe. Wah, memang nih tahun naga kayu tepatnya tahun 2024 ini, pertengahan tahun, kalau dilihat nih di grafik, bulan Juni menuju Juli, sebenarnya grafik itu akan mulai sedikit menurun alias agak berat loh. Jadi pastinya harus berstrategi nih terhadap keuangan. Terus juga nih, bener-bener banyak masalah-masalah terhadap aktivitas bisnis. Ya tentunya banyak usaha-usaha besar yang bertambah lagi gugurannya alias berguguran gitu ya. Lalu di pertengahan tahun ini rasanya perputaran uang kayaknya agak sedikit kurang kencang nih. Apa karena kendor? Dan memang sih Indonesia sendiri sebenarnya di tahun naga kayu ini bagus atau enggak ya? Dan kira-kira peluang perekonomian Indonesia alias peluang mata uang rupiah terhadap bank-bank di Indonesia, terutama dalam aktivitas bank simpan, pinjam, akan lebih baik atau enggak ya? Yuk kita bahas. Episode kali ini akan membahas tentang peluang rupiah dan perekonomian di Indonesia semester kedua tahun 2024. Masih seperti di awal tahun naga. Sekarang masih pertengahan tapi sifatnya masih sama ya. Dan biasanya tahun naga memang tahun yang membawa aura baru. Tapi ingat, auranya bisa positif atau negatif nih. Naga pastinya membawa perubahan. Dan pastinya lagi ekonomi harus ada perubahan nih. Sebenarnya kunci tahun naga itu seperti di awal tahun adanya perubahan dan pembaharuan. Jadi terutama hal keuangan harus berstrategi nih. Terutama buat kalian yang mau menabung atau bingung mengatur uang, harus melakukan pembaharuan sistem keuangan dan berstrategi juga nih. Apalagi tahun naga kayu ini sebenarnya elemennya air. Sebenarnya elemennya kayu tapi air lagi over energy. Jadi tahun naga ini sebenarnya air berat. Berhubungan dengan peredaran barang, peredaran uang, transportasi. Pokoknya semua yang berhubungan dengan air-air lah yang mengalir-mengalir itu agak berat. Jadi hati-hati terhadap strategi keuangan juga. Dan pastinya uang juga akan mengalami over energy. Jika disimpan di bank, sebenarnya bunganya juga kurang gede, diputer putarannya nggak kencang. Jadi uangnya harus diapain dong? Uangnya harus dipegang aja. Ya nggak juga sih. Jadi harus bagaimana nih bagusnya nih? Tepatkah menyimpan uang atau harus disimpan dalam bentuk-bentuk lainnya nih? Selain bentuk tabungan.
Ingat, harus berstrategi keuangan di tahun Naga Kayu 2024. Terutama masuk semester 2 ini nih, sangat harus berstrategi nih. Jadi sebenarnya tahun Naga Kayu ini benar-benar keuangan itu jangan sampai masalah, jangan sampai kurang uang. Tiba-tiba muncul kasus adanya tapera. Sebenarnya namanya aslinya tabungan perumahan rakyat sih. Tapi kabar-kabarnya kok jadi tabungan penderitaan rakyat ya. Nah ini sebenarnya tabungan-tabungan baru yang muncul di tahun Naga Kayu. Katanya sih mau terjadi perubahan. Tapi perubahannya itu harus berstrategi juga, hati-hati. Jangan sampai membuat orang-orang menjadi malah ragu. Jadi semua yang berhubungan bidang tabungan harus berstrategi nih. Jangan sampai buat orang jadi ragu-ragu menabung. Jadi makin galau, nanti tabungannya disimpan di bawah bantal. Malah cepet habis deh uangnya. Tapi ini ada lagi berita baik nih. Sementara Bank Cbank di Indonesia dinobatkan sebagai top 3 bank versi Forbes. Wah, berarti ada bank baru nih yang namanya nggak dikenal, tapi bisa menjadi bank top 3 bank. Nomor 3, wah keren juga nih. Padahal banknya nggak terkenal. Kamu tahu nggak? Cbank. Tapi Cbank ini mempunyai komitmen yang bagus nih. Membuat masyarakat lebih mudah menabung dengan banyak fitur-fitur yang lebih mudah serta lebih rajin nabung. Wah, kelihatannya pinter juga nih Bang. Memiliki strategi yang menarik tapi juga realistis. Dan sebenarnya Indonesia ini gimana sih secara feng shui? Bagus nggak ya secara keuangan, secara perekonomian? Nah, kita lihat yuk bahwa Indonesia yang terlahir 17 Agustus 1945 jam 10 pagi. Indonesia sendiri yang bersio ayam kayu serta berunsur diri tanah lapangan kuat. Sekarang ini Indonesia berusia 79 tahun, bekerja unsur air. Dan jadi tahun ini air lagi over energy. Indonesia juga sedang bekerja unsur air. Wah, sama-sama banyakkan air nih. Jadi gimana dong kalau kebanyakan air? Banjir dong. Nah, berarti bener nih, keuangan Indonesia bener-bener lagi over energy nih, alias berpeluang masalah. Tapi sebenarnya nih elemen air yang bekerja di periode kelahiran Indonesia ini cukup baik kok, artinya keberuntungan. Jadi meskipun pertengahan tahun secara siklus berat, Indonesia tetap bisa hoki, tapi tiba-tiba aja. Jadi tiba-tiba masalah dan tiba-tiba semester 2 ini anjlok, tapi nanti tenang aja, mudah-mudahan sih cepat bisa naik lagi, nggak akan berlarut lama-lama. Jadi intinya Indonesia memang terlihat sekilas bagus, ada sedikit masalah. Tapi hal ini jangan sampai membuat masalahnya berlarut-larut. Harus tetap optimis juga nih, menabung tetap perlu nih. Tapi 3 tahun ke depan kita itu berat. Jadi harus punya tabungan yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Supaya keuangan nggak sampai masalah. Nggak sampai kurang uang. Jadi harus ada 3 macam simpanan. Bukan simpanan yang lain, simpanan tabungan maksudnya. Lah, uang 1 tabungan aja kita udah nggak bisa nyimpen, apalagi 3. Bukan begitu sebenarnya. Intinya tetap ada tabungan itu boleh. Dan ini perlu. Hanya sebaiknya sedikit tapi pasti. Rutin dan konsisten. Atau sedang tapi konsisten juga. Dan kalau banyak nih tabungannya, jangan tergoda hal-hal yang tidak pasti. Jadi jangan tergoda investasi-investasi yang juga belum pasti atau tergoda muterin uang. Wah gawat nih, karena nggak akan cepet-cepet juga cuannya di tahun naga dan juga sampai 2 tahun ke depan. Cuannya tipis-tipis aja nih. Jadi sio-sio apa aja nih yang berpeluang rajin nabung alias bisa nabung sih. Tapi ingat tabungannya harus konsisten ya. Di antaranya adalah sio tikus, sio naga, sio monyet, sio kerbau, sio kambing, dan sio ular. Lalu ada lagi nih, beberapa sio yang berpeluang punya tabungan tapi tipis sekali dan bisa kurang juga nih. Di antaranya adalah sio anjing, sio macan, sio kelinci, sio kuda, sio ayam, dan sio babi. Ingat tabungannya berpeluang juga
nihil alias kurang, tapi harus diusahakan ya punya tabungan tipis-tipis tapi konsisten. Di semester kedua tahun 2024 ini, bisa nabung nggak? Tips-tips supaya bisa nabung di semester kedua tahun Naga Kayu 2024. Atur cash flow bulanan nih. Ada pengeluaran jangka pendek alias harian dan bulanan, jangka menengah per bulan, mungkin per 3 bulan, per 6 bulan dan lain, dan jangka panjang seperti tahunan, 3 tahunan, 2 tahunan dan lain sebagainya. Dan jangan tergiur terhadap hal-hal lain yang menguntungkan sesaat tapi belum pasti. Lalu juga jangan investasi yang ingin cepat untung. Pastinya hari gini gitu loh. Mana ada investasi yang cepat untung, hati-hati ya. Jangan tergoda dan akhirnya nanti masalah. Dan jangan memulai hal yang baru, bisnis baru yang belum pasti dan belum pernah dijalani sebelumnya, serta penuh resiko. Dan juga harus keluar uang besar. Hati-hati, jangan lakukan ini ya. Nah teman-teman, demikianlah peluang rupiah dan perekonomian di Indonesia semester kedua tahun 2024 ini. Jangan lupa ya, ikuti terus Jenny Feng Shui. Jenny Feng Shui, Friends for Life.